Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tipe manusia di dalam kehidupan ini. Tipe yang pertama adalah tipe manusia yang menendang dan mencengkram. Tipe manusia yang pertama ini adalah tipe manusia yang suka melawan aliran kehidupan. Tipe yang kedua adalah tipe manusia yang sudah bisa menyatu dan mengalirkan dirinya ke dalam kehidupan itu sendiri. Dia sudah terbebas dari menendang dan mencengkram. Tipe yang kedua inilah tipe manusia yang sudah memperoleh kedamaian. Tipe manusia yang pertama, yang masih melawan kehidupan, yang masih menendang dan mencengkram, adalah tipe manusia yang masih dihantui oleh penderitaan. Ada tipe manusia yang ketiga. Tipe yang ketiga ini bukan sekedar sudah tidak menendang, sudah tidak mencengkram, tapi dia sudah betul-betul bisa bersahabat dengan yang negatif. Dia juga bisa bersahabat dengan yang positif. Dan lebih dari itu, dia sudah bisa mengolah semua yang negatif dan yang positif menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk jiwanya, dan pada akhirnya dia memperoleh pencerahan. Tipe manusia yang ketiga ini bukan sekedar damai, tetapi dia sudah bisa mendamaikan orang lain. Bukan sekedar terang, tapi dia sudah bisa memberikan terang pada orang lain. Dan senantiasa bercahaya dimanapun, dan yang terpancar dari dirinya adalah sifat kasih dan sayang. Karena dia telah mampu mewakili Allah, mewakili sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang paling utama adalah sifat Rahman dan Rahim. Itu sebabnya Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan cinta dan kasih sayang, dan di dalamnya Quran juga diisi dengan cinta dan kasih sayang. Dan ternyata ketika kita memulai dengan cinta dan kasih sayang, mengisi kehidupan dengan cinta dan kasih sayang, maka akhir kehidupan pun insya Allah cinta dan kasih sayang. Ketika seseorang memulai kehidupannya dengan kemarahan dan kebencian, maka pasti di proses kehidupannya pun dia akan banyak sekali dengan kemarahan dan kebencian. Dan akhir kehidupannya pun pasti akan dihantui oleh kemarahan dan kebencian. Kenapa saya berbicara 3 tipe manusia di dalam kehidupan ini? Karena kita penting sekali untuk melakukan suatu muhasabah. Kira-kira kita ini sudah berada di tipe yang mana? Apakah kita masih berada di tipe yang pertama, menendang dan mencengkram? Apa artinya menendang? Setiap yang kita tidak suka pasti kita tendang. Setiap sesuatu yang sangat kita tidak ingin pasti kita tendang. Tapi terhadap yang kita suka, yang kita ingin, pasti kita akan cengkram. Dan jika perlu tidak boleh lagi lepas dari tangan kita. Sepanjang kita masih menendang, mencengkram, sepanjang itu pula kita sebetulnya sedang memelihara penderitaan. Dan itulah yang disebut dengan neraka pada tingkat dunia ini. Dan orang yang berada di level yang pertama ini, ya, cirinya itu senantiasa memiliki kemarahan dan kebencian. Bahkan sering menganggap orang yang di luar dirinya sebagai musuh. Berkaca kepada pernyataan Pak Mario Teguh,
Sebetulnya musuh itu adalah sahabat yang belum jadi katanya. Betul. Ketika kita menganggap orang di luar diri kita sebagai musuh kita akan senantiasa berkompetisi dan merasa orang yang di luar diri kita yang paling berbahaya. Padahal perasaan kita yang menyatakan yang di luar diri kita adalah musuh kita, itu adalah perasaan yang paling berbahaya, dan itu yang kemudian kita selalu saja menderita. Mudah-mudahan kita sudah bisa bersahabat dengan yang negatif, juga sudah bisa bersahabat dengan yang positif. Tidak menendang, juga tidak mencengkram. Itulah orang-orang yang sudah damai. Setidak-tidaknya kita sudah bisa menjadi golongan yang kedua. Itu sudah sangat-sangat bahagia dalam kehidupan ini. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa memasuki kelompok yang ketiga. Sudah tidak menendang, sudah tidak mencengkram. Dia sudah damai dengan apa yang ada, dan dia sudah bisa mengolah. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih lanjut. Mengolah semua kejadian, baik yang dia sebut negatif maupun yang dia sebut positif, menjadi bahan-bahan pencerahan. Kalau sudah mencapai pencerahan, pasti dia akan senantiasa terang benderang. Kalau sudah terang benderang, insya Allah ya, sampai kapanpun dia akan tetap abadi dalam terang benderang. Hidupnya terang benderang, otomatis nanti dia mengakhiri hidup pun dalam keadaan terang benderang. Nah, alangkah bahagianya ketika orang mengakhiri kehidupan dengan terang benderang. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memasuki kelompok yang ketiga ini, atau termasuk kelompok yang kedua, dan kita bisa membebaskan diri dari kelompok yang pertama, yang suka menendang dan suka mencengkram. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat untayan doa yang indah di dalam Quran surat Ali Imran. Disilahkan untuk lihat ayat yang ke-192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya, man tudkhilin nar faqad akhzaita. Sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Tadi saya sudah cerita neraka di pembukaan. Neraka itu pada tingkat yang sangat sederhana kita bisa dilihat ketika seseorang masih dalam konteks menendang dan mencengkram. Menendang yang tidak kita ingin, mencengkram yang sangat kita ingin, menerima gelombang yang tinggi tetapi kita menendang gelombang yang rendah. Padahal hidup itu bergelombang, tinggi rendah. Tidak bisa bersahabat dengan yang tinggi, tidak bisa bersahabat dengan yang rendah. Itu perwujudan awal dari neraka. Ya. Jadi tidak cukup kita mengucapkan doa yang seperti ini. Lebih jauh dari itu adalah menciptakan kondisi dalam kehidupan kita agar apa yang disebut ini menjadi suatu kenyataan. Dalam kitab Ibnu Athah, ya, dalam kitab Al-Hikam, ketika kamu menyampaikan permohonan kepada Allah lewat kata-katamu, sesungguhnya yang menggerakkan mulutmu adalah Allah. Karena sebelum Allah menggerakkan mulutmu, Allah itu hendak memberikan sesuatu kepadamu. Jadi sebetulnya Allah itu sudah hendak memberikan sesuatu kepada kita sebelum kita mengucapkannya. Adapun ketika kita dibimbing untuk mengucapkan sesuatu yang ingin kita dapat, sebetulnya karena Allah hendak memberikan yang ingin kita dapat itu. Jadi sebetulnya Allah itu jauh lebih awal mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya kepada Dia, karena Dia memang Maha mengetahui. Baik, saya ulangi lagi, ya. Rabbana,
innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Jadi kalimat ini seakan-akan Allah yang memasukkan dia ke dalam neraka, Allah yang menghinakan dia. Bukan, yang menghinakan kita tentu saja adalah diri kita sendiri. Surga dan neraka adalah suatu pilihan. Kita mau menendang yang kita tidak ingin, mau mencengkram yang kita ingin, atau bersahabat dengan yang dua-duanya, itu adalah pilihan kita. Mau menderita atau mau damai, itu adalah pilihan kita. Oke, kita teruskan lagi. Wa malid dhalimina min ansor. Nah, tolong diperhatikan kalimat yang terakhir. Dan tidak ada bagi orang-orang yang dalam kegelapan seorang penolong pun. Jadi tidak ada yang dalam kegelapan itu seorang penolong pun. Sampai situ dulu. Sekarang kita lanjutkan dulu pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-193. Rabbana innana sami'na. Rabbana ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, sami'na mendengar. Munadiyai yunadi lil iman, ya. Kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Ini luar biasa nih. Ya. Seruan yang menyeru kepada iman. Kira-kira seruan itu datangnya dari speaker di masjid atau dari dalam diri kita? Seruan ini sangat keras sebetulnya, datangnya itu dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Subhanallah. Cuman kadang-kadang kita menghardiknya. Makanya di dalam Quran surat Ad-Duha yang pernah kita kaji, ada pernyataan, pada saat itu kamu menghardik yang suka minta-minta. Suka menghardik yang suka minta-minta. Jadi fitrahnya manusia sebetulnya, fitrahnya manusia, semua itu sudah mendapatkan seruan dari dalamnya itu untuk iman. Cuma dia tidak mengerti. Lalu untuk menutupi kegelisahan atas seruan dari dalam itu, manusia itu mencoba menutupinya dengan macam-macam. Ya kan? Ada seorang murid bertanya pada guru spiritualnya. Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa secepatnya mencapai pencerahan? Pertanyaan yang seperti itu juga mungkin pertanyaan kita. Karena kita selalu ingin cari cara yang paling cepat, cari orang yang hebat, kan gitu. Lalu pertanyaan ini muncul juga pada diri kita. Guru, tolong ajarkan kepada saya bagaimana supaya saya lebih cepat mencapai pencerahan. Kebetulan si murid dengan si guru ini sedang berada di depan rumah gurunya. Malam-malam suasananya sedang dingin dan saat itu sedang acara minum teh. Jadi ketika si murid itu tanya kepada gurunya, "Guru, tolong ajarkan padaku bagaimana cara yang cepat untuk mencapai pencerahan." Nah, si muridnya itu sedang memegang cangkir yang di dalamnya berisi teh panas. Gurunya menjawab dengan bijak, "Minum saja dulu teh manisnya, nak." Udah, minum. Sebelum si murid itu bertanya yang pertanyaan berikutnya, si gurunya sudah langsung, "Sudah selesai? Tolong dicuci gelasnya." Tidak sama sekali diberi kesempatan untuk memunculkan pertanyaan yang tadi lagi. Konon kabarnya dengan dua suruhan guru itu, si murid saat itu juga mencapai pencerahan. Saat itu juga dia mencapai pencerahan. Kenapa?
Sebetulnya pencerahan itu tidak jauh. Pencerahan itu amat sangat dekat. Cuman pertanyaan, guru tolong ajarkan saya agar saya secepatnya mencapai pencerahan. Sebetulnya kita sedang menganggap kalau pencerahan itu masih jauh dari diri kita, sehingga masih perlu bantuan orang lain. Padahal sebetulnya ketika kita bisa merasa damai dengan apa yang ada saat itu juga sebetulnya kita sudah mencapai pencerahan. Makanya ketika kita pindah ngaji sini, pindah ngaji sana, cari guru sini, cari guru sana, semakin gelap gelita. Tidak akan pernah mencapai pencerahan. Karena pencerahan itu ketika kita bisa damai dengan apa yang ada. Nikmati saja dulu tehnya, dan setelah itu cuci, simpan lagi. Dan saat itu juga dia mencapai pencerahan. Ternyata pencerahan itu sedekat ini ketika saya tidak bertanya lagi, ketika saya damai dengan apa yang ada. Saat itu pencerahan dicapai. Cuman kita tidak percaya pada diri kita kalau kita bisa. Karena kita menganggap pencerahan itu masih jauh dari diri kita. Pertanyaan yang dimunculkan muridnya tadi sedang membuktikan kalau dia sebetulnya masih jauh dari pencerahan. Tapi guru yang bijak tidak memberikan cara. Kalau gurunya memberikan cara, gurunya juga belum mencapai pencerahan.